وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد جلت ليلته ورسوله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا به بسري. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, guru kita, murabbi kita itu Al-Habib Ali bin Ali bin Husain bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita muliakan guru kita Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fakir, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita muliakan pula guru kita Ustaz Muallim Ahmad Mawardi Syukur, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap para dewan asatidzah, para dewan guru, hadirin wal hadirat, santriawan dan santriawati, yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan yang terbesar dari diri kita sebagai seorang hamba, di mana kita tidak pernah henti-hentinya untuk selalu bertahaddud bi ni'mah, untuk selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dapat hadir dan berkumpul di dalam salah satu majlis, di dalam salah satu perkumpulan yang insyaallah menjadi sebuah sumber kebaikan, yang menjadi sebuah penyebab daripada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kita, tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi insyaallah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita bersama kekasihnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin wal hadirat, santriawan dan santriawati, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwa tinggal menghitung hari, di mana sebentar lagi kita akan masuk di dalam salah satu bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini sebagai al-khususiyati hadhil ummah, bulan yang Allah jadikan sebagai kekhususan yang Allah berikan kepada umat daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di mana kita ketahui bahwasannya Ramadan tidaklah Allah jadikan kepada nabi-nabi ataupun rasul-rasul terdahulu. Ramadan juga tidak Allah jadikan kepada mereka umat-umat terdahulu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa, akan tetapi Allah tidak menjadikan di dalam ibadah puasa yang mereka lakukan itu termasuk di dalam bulan suci Ramadan. Kita ketahui bahwa ibadah puasa ini merupakan salah satu ibadah di antara beberapa ibadah yang paling tua. Jadi ada beberapa ibadah yang dikatakan sebagai bentuk ibadah yang paling tua.
Di antaranya adalah seperti ibadah puasa, kemudian salat, kemudian berkurban. Puasa, salat dan berkurban ini merupakan ibadah yang tertua yang Allah jadikan kepada umat manusia di antara sekian banyak ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Di mana ibadah puasa ini juga pernah dilakukan oleh Nabi yang pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam ke muka bumi ini, dan salah satu bentuk daripada permohonan ampun, daripada taubat yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam atas sebuah kekhilafan, atas sebuah kesalahan yang beliau dan istrinya lakukan adalah di mana beliau melakukan puasa dari setiap bulannya itu selama 3 hari, yang kita kenal dengan puasa Ayyamil Bid, yang dimulai dari tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap pertengahan bulan. Atau juga puasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Sepanjang tahun beliau melakukan ibadah puasa, yang dimana kaifiyah, cara daripada ibadah puasa yang beliau lakukan adalah dengan sehari berpuasa dan sehari berbuka. Atau dengan ibadah puasa yang dilakukan oleh mereka kaum Yahudi, di mana mereka berpuasa selama 40 hari lamanya. Atau puasa yang dilakukan oleh umat Nasrani, yang dimana mereka berpuasa selama 50 hari lamanya, yang dimana puasa yang mereka lakukan itu berbeda dengan puasa yang kita lakukan. Puasa yang kita lakukan yang menjadi sebuah kewajiban bagi diri kita, yang Allah tetapkan di dalam bulan suci Ramadan, adalah sebuah kemuliaan dan keistimewaan yang Allah jadikan kepada kita. Dan ini merupakan sebuah keutamaan yang tidak Allah berikan kepada mereka umat ataupun Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa Ramadan adalah hadiah. Ya, Ramadan adalah hadiah dari sekian banyak bentuk hadiah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan menjadi sebuah hadiah yang terbaik, maka kita sebagai hambanya, ketika kita menerima hadiah tersebut, haruslah kita terima dengan rasa gembira. Ya, orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, ya, orang yang merasa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan dan keistimewaan kepada diri mereka. Kegembiraan yang mereka tunjukkan, bentuk kegembiraan yang mereka lakukan atas sebuah ibadah yang Allah jadikan kepada mereka di dalam bulan suci Ramadan adalah di mana mereka melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan dengan apa? Imanan wa ihtisaban. Ya, dengan kesungguhan, dengan keimanan, dengan kemampuan yang mereka miliki, sekuat tenaga mereka lakukan semata-mata untuk mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka yang diberikan di dalam bulan suci Ramadan. Melalui rahmatnya, melalui maghfirahnya, melalui pembebasan daripada api nerakanya, melalui doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui setiap balasan daripada sebuah kebaikan, di mana ibadah sunnah yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita dalam bentuk pahala wajib. Dan di mana ibadah wajib yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala atau balasan yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan niat yang baik yang kita tanamkan ketika kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, seperti apa yang diniatkan oleh guru-guru kita, seperti apa yang diniatkan oleh orang-orang saleh sebelum kita, seperti apa yang diniatkan oleh mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala
yang menjadikan bulan suci Ramadan sebagai titik balik bagi diri mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka masuk di dalam bulan suci Ramadan, puluhan niat, bahkan ratusan niat mereka tanamkan di dalam hati mereka, semata-mata mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka di dalam bulan suci Ramadan. Jadi hal terpenting bagi diri kita sebagai seorang hamba, ya, sebelum kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, tanamkan niat yang baik. Pasang di dalam hati kita deh niat yang baik ketika kita akan masuk di dalam bulan suci Ramadan, di mana kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat daripada pembacaan Al-Quran yang kita baca. Kita berniat daripada qiyamul Ramadan yang kita lakukan. Kita berniat daripada rasa lapar dan haus yang kita rasakan. Kita berniat daripada i'tikaf yang kita lakukan. Kita berniat daripada ta'lim yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Kita berniat atas sedekah yang kita keluarkan di dalam bulan suci Ramadan. Kita berniat atas silaturahmi yang kita jalani di dalam bulan suci Ramadan. Dan kita berniat atas berbagai macam bentuk amal saleh dan ketaatan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, semata-mata mengharapkan keredaan, kedekatan diri kita, keintiman diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bulan Ramadan tidak hanya membersihkan jasad kita saja. Ketika kita melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, tidak hanya sebatas membersihkan jasad kita saja, tapi itu juga akan membersihkan daripada roh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita yang menjadi santri di pondok pesantren ini, mudah-mudahan ya, ketika Ramadan masuk nanti, jangan putus ya, untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu melakukan berbagai macam bentuk ketaatan, tertib-tertib yang telah disusun oleh guru-guru kita, dan tertib-tertib yang telah disusun oleh pengasuh pondok kita atas apa yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya hal tersebutlah yang akan mengangkat kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ketika kita keluar daripada bulan Ramadan, ketika kita meninggalkan daripada bulan Ramadan, Allah menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang lebih baik lagi. Allah menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang lebih beristiqamah lagi di dalam melakukan kebaikan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan keberkahan daripada murabbi kita, daripada guru-guru kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, agar Allah memberikan kemudahan, kekuatan di dalam diri kita untuk bisa melakukan ibadah dan berbagai macam bentuk kedekatan ketika kita berada di bulan Ramadan nanti, yang pada akhirnya inti daripada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berharap agar Allah menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya sedikit daripada apa yang saya sampaikan untuk membuka daripada majlis ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segenap guru-guru mulia di Jalsatul Isnin, Syekh Shalih, Ustaz Faisal, dan Muallim Mawardi, serta anak-anakku sekalian, jamaah baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan malam hari ini kita semua mendapatkan limpahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah mulai masuk ya, sekitar 2 mingguan lagi masuk bulan suci Ramadan. Jadi babak finalnya dari mulai Rajab, Sa'ban, finalnya dikasih di
Ramadan. Nah, apakah di Ramadan ini kita juga akan sukses? Apakah di Ramadan juga kita akan berhasil? Bagaimana perlakuan kita terhadap Ramadan? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu mengingatkan kita semua tentang Ramadan ini. Selalu kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Kalau orang Islam masih dipanggil oleh Allah, masih bilangnya gimana? Ya, ntar deh, ya insyaallah, ya kalau kuat gitu. Itu orang Islam. Makanya yang dipanggil itu bukan orang Islam. Apalagi sekarang orang Islam banyak banget kan. Di Indonesia ini hampir 87% ini adalah orang Islam. Coba lihat ayat ini, kalau dipanggil untuk orang Islam semua, harusnya yang puasa itu 87% semuanya puasa. Tapi kenapa? Rupanya Allah tahu, ya, kalau orang Islam itu ada yang masih baru, ada yang masih belum kuat keislamannya, sehingga Allah tidak panggil untuk pelaksanaan puasa ini orang-orang Islamnya, tapi yang dipanggil Islam yang sudah naik kelas, menjadi mukmin. Makanya dipanggil oleh Allah, hai orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman itu kalau dipanggil oleh Allah tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami akan taat. Kami dengar, kami akan laksanakan. Itu orang beriman. Jadi kalau bahasa polisi, tentara, belum apa-apa, siap, gitu kan? Dia dipanggil siap, selalu siap aja. Walaupun kadang-kadang benar atau tidaknya itu kagak ada urusan. Yang penting siap dulu. Nah, gitu. Tapi kita orang beriman harus lebih baik dari mereka. Karena sudah tentu yang manggil kita ini adalah Allah. Kalau Allah yang manggil, pasti benernya. Kalau Allah yang manggil, pasti ada kebaikan di dalamnya, baik kebaikan lahiriah maupun kebaikan ruhaninya. Nah, berkaitan dengan masalah puasa Ramadan ini, kita masih ingat dialog para sahabat-sahabat ya ketika menjelang masuk bulan suci Ramadan. Itu para sahabat-sahabat mendatangi salah satu sahabat yang juga sepupu dari Nabi Muhammad, yang namanya Abdullah bin Abbas, yang terkenal dengan tafsir Ibnu Abbasnya. Ya, itu makamnya di Taif, kuburannya di Taif. Itu Abdullah bin Abbas didatangi oleh para sahabat-sahabat karena dia termasuk alim, ya. Karena waktu lahir dibawa ke Nabi itu didoain sama Nabi, diludahin oleh Nabi. Makanan pertama nih anak adalah ludah Nabi, ya, sambil dicetak oleh Nabi itu, dimakanin korma, dikasih ke mulutnya. Ini Abdullah bin Abbas ini, sambil didoain oleh Nabi menjadi ahli ta'wil, ahli tafsir nantinya. Dan bener aja, ya, udah gede, itu kayaknya Al-Quran itu jadi nasi goreng buat dia, ya, dimakan, dilalap habis sampai dalam-dalamnya itu Al-Quran dia paham betul. Itu Abdullah bin Abbas, ya, sampai dia punya kitab tafsir namanya Tafsir Ibnu Abbas. Itu sahabat datang nemui Ibnu Abbas dan mereka menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang 3 hal. Ya Ibnu Abbas, ma khairul ayyam wa ma khairus suhur wa ma khairul a'mal. Ditanya 3 nih, 3 pertanyaan yang luar biasa. Karena sahabat-sahabat itu
mereka punya ciri selalu ingin yang terbaik, ya, selalu ingin yang terbaik. Jadi mereka selalu menanyakan yang terbaik itu apa, yang terbaik itu apa, yang terbaik itu apa, sehingga mereka masuk dan ingin mengikuti menjadi orang-orang yang terbaik itu. Nah, ini pertanyaan kepada Ibnu Abbas, ma khairul ayyam? Ya Ibnu Abbas, kami mau tanya, hari yang paling baik itu apa? Ibnu Abbas tidak pakai banyak mikir lagi. Khairul ayyam yaumul Jum'ah. Hari yang paling bagus itu udah hari Jumat. Ya, di mana hari Jumat? Seperti yang Habib jelaskan kemarin pada saat khutbah, itu jelas tentang apa kelebihan, apa keutamaan, apa yang terjadi di hari Jumat itu. Setelah itu mereka tanya lagi, wa ma khairus suhur? Bulan apa yang paling bagus? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, khairus suhur syahrul Ramadan. Ya, bulan yang paling bagus ini adalah bulan suci Ramadan. Setelah itu apa keutamaan kelebihannya tentang Ramadan kok dia dibilang sebagai khairus suhur? Tadi udah dijelasin sebagian oleh Ustaz Faisal. Ya, dan juga udah diperintahkan oleh Allah. Yang jelas ini Ramadan ini perintah khusus oleh Allah buat kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata lain, sami'na wa ata'na. Seperti perintah salat, sami'na wa ata'na. Seperti perintah haji, zakat, sami'na wa ata'na. Pokoknya orang-orang beriman apapun diperintahkan oleh Allah, jawabannya sami'na wa ata'na. Udah semampu-mampunya, semampu kita kerjain itu perintah Allah. Ya, mau levelnya level SD, mau levelnya level SMP, SMA, mahasiswa, udah itu urusan nanti, urusan level mah. Ya, urusan kelas mah urusan nanti. Yang penting kerjain dulu apa perintah Allah. Itu bulan Ramadan, bulan yang terbaik. Wa ma khairul amal? Lalu amalan apa yang paling baik? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, as-salawatul khams di waktiha, yaitu salat lima waktu yang kita laksanakan setiap hari ini. Jadi amalan yang paling baik udah dibandingin dengan amalan-amalan yang lain, itu Ibnu Abbas bilang itu salat 5 waktu. Udah. Jadi kalau andai kata memang salat 5 waktu itu amalan yang paling baik, maka tugas kita cuma ngejagain salat 5 waktu itu jangan sampai lewat. Gitu. Masih penasaran? Ini kan kalau bahasa ini bahasa jawaban secara lahiriah, ya, secara lahiriahnya itu seperti itu. Masih penasaran ini sahabat? Mereka suatu waktu kemudian datang lagi. Kemana? Nemuin Sayyidina Ali. Nah, ini Sayyidina Ali yang kita kenal dengan bahasa Nabi, ana madinatul ilm wa ali babuha. Ini mereka datang ke Sayyidina Ali. Mereka bilang, ya Sayyidina Ali, kami pernah menanyakan tentang 3 hal yang terbaik. Yang pertama hari terbaik, yang kedua bulan terbaik, yang ketiga amal terbaik. Dan saat itu pertanyaan kami dijawab oleh Ibnu Abbas, itu hari terbaik hari Jumat, bulan terbaik bulan Ramadan, dan amalan terbaik adalah sholat 5 waktu. Maka Sayyidina Ali sambil senyum, Sayyidina Ali bilang, kalau kamu tanya 3 pertanyaan itu ke seluruh ulama, ke seluruh fuqaha, maka jawabannya sama. Ya, jawabannya sama, itu tentang kelebihan yang terbaik dari tiga pertanyaan kalian. Tapi saya jawaban berbeda. Nah, ini Sayyidina Ali pendekatannya pendekatan batiniyah, ya, pendekatan secara maknawiyah. Ketika ditanya, wa ma khairul ayyam, wa ma khairus suhur, wa ma khairul a'mal, dijawab dari bawah oleh Sayyidina Ali, khairul a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amal yang paling baik, ya, itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente boleh sholat puluhan kali, ente boleh sholat ribuan kali, tapi kalau kagak diterima oleh Allah, maka itu bukan amal terbaik. Nah, oleh karena itu
kita harus ngejar. Jadi kalau udah dijelaskan tentang lahirnya seperti itu oleh Ibnu Abbas, maka Sayyidina Ali masuk di dalam maknanya, masuk di dalam secara ruhanianya. Sayyidina Ali bilang amal yang paling baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Jadi kita hanya kepengen melakukan apapun amalan kita, ya, sampai amalan yang terbaik seperti sholat, harapan kita mudah-mudahan amalan kita itu diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban Sayyidina Ali, wa ma khairus suhur, bulan apa yang paling baik? Kalau tadi dijawab bulan yang paling baik adalah syahrul Ramadan, Sayyidina Ali jawabnya beda. Khairus suhur adalah di mana bulan itu mata tubu ilallahi taubatan nasuha, yaitu bulan di mana kau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ramadan ini bulan penyucian, ya. Ramadan ini bulan pembersihan, istilahnya cuci gudang udah, ya, supaya kembali kayak mawaladan seumur ketika selesai Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan yang begini mulia, yang begini indah, kemudian dosa kita, ya, taubat kita kagak diterima oleh Allah, lalu buat apa? Kalau kita sia-siakan itu Ramadan, maka Ramadan kita jadikan sebagai ajang untuk pembersihan, ajang untuk nyuci diri. Jadi kalau bahasa Habib itu, ya udahlah, sebelum Ramadan kita belajar jadi setan dulu, ya. Kita belajar jadi setan, sekali-kali ketika masuk Ramadan kita belajar jadi malaikat, gitu loh. Ya, belajar jadi malaikat gitu. Bebersih, ya, bebersih secara amalia kita coba bersihkan, ya, secara ubudiyah juga kita coba bersihkan. Jadi lebih kita merasakan bagaimana yang namanya tazkiyatul ibadah wa tazkiyatul a'mal wa tazkiyatun nufus, itu semua kita bersihin semua, ya, di dalam Ramadan ini. Maka Sayyidina Ali bilang begitu. Sayyidina Ali gak punya, dia gak berpatokan kepada bulan yang paling bagus itu adalah bulan Ramadan, ya, tapi Sayyidina Ali bilang bulan Ramadan, walaupun kamu ketemu dengan bulan Ramadan kemudian dosa kamu tidak dimaafkan, apalah artinya kamu ketemu dengan Ramadan, yaitu madatubu ilallahi taubatan nasuha, di mana bulan itu kamu jadikan kesempatan untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, wa ma khairul ayyam, lalu hari apa yang paling bagus? Kalau tadi Ibnu Abbas jawab Yaumul Jum'ah, hari yang paling bagus, maka jawaban Sayyidina Ali berbeda. Dia bilang hari yang paling bagus itu adalah ma tahrujuna minad dunya ilallahi imanan billah, yaitu hari di mana kau keluar dari alam dunia ini pergi menghadap Allah dalam keadaan iman billah, dalam keadaan iman kepada Allah. Apalah artinya kau bertemu dengan hari Jumat, tapi ketika kau meninggal, ya, itu dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan lupa kepada Allah, bahkan mungkin mengkufuri Allah, bahkan mungkin, ya, meninggalkan Allah. Apalah artinya ketemu hari Jumat? Padahal kita tahu kemarin ketika membahas tentang hari Jumat itu dikatakan siapa yang meninggal baik siangnya maupun malamnya, meninggal di hari Jumat, itu dia dibebaskan dari adab kubur, bebas dari adab kubur. Iya, hari Jumatnya memang seperti itu, bebas dari adab kubur. Tapi kalau kamu dalam keadaan imanan billah, kalau kamu dalam keadaan iman, ya kamu akan bebas dari adab kubur. Tapi kalau dalam keadaan musyrik, kamu dalam keadaan menentang Allah, kamu dalam keadaan durhaka kepada Allah, bagaimana walaupun kau mati di hari
maka hari Jumat itu tidak ada manfaatnya buat kamu. Kenapa? Itu hari yang begitu mulia kamu menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban Sayyidina Ali ya tentang 3 hal ini itu memperkuat daripada jawaban Sayyidina Abbas, bahwa ketika kita beribadah jangan kita beribadah secara lahirnya saja, tapi hendaklah juga kita beribadah secara batinnya. Ya, ruhaniah kita juga itu harus kita ibadahnya lewat secara ruhani. Nah, oleh karena itu 2 hal ini bisa disatukan menjadi satu kesatuan, jangan dipisahkan. Ya, kalau dipisahkan nanti ada orang cuma ngejar hari Jumat doang, ngejar Ramadan doang, karena ini yang terbaik. Ya, ngejar sholat doang, terus yang lain-lain kagak dikejar. Nah, gitu. Ya, tapi apa yang dijawab oleh Sayyidina Ali, walaupun hari Jumat dan bukan hari Jumat, walaupun bukan Ramadan dan bukan Ramadan, walaupun bukan sholat dan bukan sholat ibadahnya, harus kita lakukan tadi itu. Ya, kita lakukan. Ya, masih diingat tadi ya, ma khairul a'mal adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka. Ya, apa yang diterima oleh Allah. Yang kedua, wa ma khairus suhur, bulan yang paling baik itu adalah ma tatubu ilallahi taubatan nasuha. Dan yang ketiga yaitu hari yang paling baik ma takhrujuna minad dunya ilallahi imanan billah, yaitu hari ketika kita keluar dari dunia dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kalimat yang keluar dari lisan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa isi itu Ramadan ya, kita belajar jadi malaikat ya semampu kita. Kenapa? Karena tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Jadi muslim naik kelas mukmin, naik kelas lagi muttaqin. Ketika udah jadi pribadi muttaqin, maka kita mendapatkan janji-janji Allah. Pertama, apa janji Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini pernyataan dari Allah bahwa yang paling mulia di antara kita semua ini adalah orang yang mencapai pribadi muttaqin. Dan yang kedua, janji Allah lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kalau kamu udah mencapai predikat muttaqin, kamu udah sampai di situ, maka kamu setiap menghadapi persoalan itu selalu diberikan solusi oleh Allah. Selalu ada jalan keluarnya. Maka bagi orang-orang muttaqin ini udah merasa nyaman dia. Ya udah merasa enak. Tiap ada masalah selesai. Tiap ada persoalan rampung. Ada aja jalan keluar Allah kasih. Ya kagak pernah itu umat. Sebab kalau kita ngadepin masalah, ngadepin persoalan, terus kagak ada jalan keluarnya, itu yang pertama bisa stres, ya kan? Yang kedua bisa gila, gitu. Yang ketiga bisa bunuh diri. Kenapa? Menghadapi persoalan-persoalan hidup, persoalan-persoalan duniawi, itu kagak ada jalan keluarnya. Oleh karena itu puasa menuntun kita, ya, untuk mendapatkan dan meraih muttaqin ini. Dan di mana orang-orang muttaqin ini sudah dijanjikan oleh Allah, itu yang pertama tadi, ya, yaj'al lahu makhraja, dan yang kedua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka.
Kalau kita ya rezeki yang jalan kita sangka-sangka itu kita kerja dapat gaji sekian, ya kita kerja dapat upahnya sekian, kita nanam dapatnya sekian, itu yang kita sangka-sangka. Padahal rezeki yang kita sangka-sangka itu cuma satu bagian ya dari 100 rezeki yang Allah punya. 100 rezeki Allah punya, satu rezeki Allah turunkan ke muka bumi. Satu rezeki yang Allah turunkan ke muka bumi ini yang dibagi oleh seluruh makhluknya, yang dimakan, yang dipakai untuk seluruh makhluknya yang ada di muka bumi. Ini aja belum habis-habis tuh rezeki. Baik yang berasal dari langit maupun yang berasal dari bumi, itu rezeki banyak banget juga. Ya pohon-pohonan itu rezeki Allah. Belum yang di dasar laut ada emas, ada permata, ada minyak, semua ada semua. Allah berikan rezeki kepada kita itu. Yang bisa ngambil itu siapa? Yang bisa ngambil kalau kita rebutin cuma satu capek. Harus kita dengan ilmu, harus dengan tenaga. Ya kita berebutnya capek. Tapi jangan lupa Allah punya 99 rezeki yang masih ada di sisi Allah. Kenapa kita sibuk berebut yang satu? Kenapa kita lupa dengan yang 99? Nah oleh karena itu untuk bisa meraih yang 99 rezeki Allah ini, salah satu jalur yang dipakai oleh Allah adalah lewat puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan kita meningkatkan ya posisi kita dari mukmin menjadi muttaqin. Kalau udah muttaqin ya tinggal kita tunggu aja janji Allah, mana min haitsu la yahtasib, mana rezeki yang Allah kasih kepada kita ini. Jadi bagi seorang muslim jangan pusing mikirin rezeki. Rezeki itu bukan kewenangan kita manusia. Rezeki itu adalah kewenangan Allah. Tinggal kita bagaimana deketin Allah aja gitu. Deketin Allah aja, dan Allah kasih salah satu jalur untuk ngedeketin Allah itu supaya deket banget, yaitu lewat puasa Ramadan. Jagain puasa Ramadan ya, jangan dibatalin. Dan puasanya juga jangan puasa makanan. Setiap Ramadan itu kalau Habib lihat anak-anak santri kalau udah mulai jam 5 aja selesai ngaji pada keluar itu ya, pada keluar itu tangannya dua-duanya itu ada yang megang apa tuh? Es, kolak, ya terus sebelah kiri megang rujak, gorengan. Itu kalau andai kata masih ada plastik lagi, itu ditaruh di sini, digigit itu, ya. Itu digigit itu, buat bawa itu makanan. Nah ini ngapain gitu? Ya, ngapain? Nanti coba kita lakukan cara, buka puasa dari mulai pertama selalu kita buka puasa di masjid. Ya, kita buka puasa di masjid dan pahalanya gede, ngasih orang buka puasa. Jadi tadi tentengan di tangan kiri kanan sama yang di leher digigit itu ya, kumpulin di sini rame-rame kita buka puasa. Satu, dapat makanan yang bisa lebih banyak ya. Yang kedua, pahalanya juga dapat daripada lo makan sendiri ya, pahalanya buat lo doang ya kan, paling apa cuma sampai malam doang, habis sisa juga keluar lagi tuh, gorengan keluar ya, rujak keluar, semuanya pada keluar ya kan, dibuang lagi. Nah, mendingan supaya oke lah barangnya keluar tapi pahalanya tidak keluar, kita kumpulin rame-rame di sini makanannya. Siap kan? Siap ya? Ingat itu. Jadi berlomba-lomba cari makanan yang paling enak. Ya, berlomba-lomba cari makanan paling enak. Kalau kata ketemu makanan yang paling enak, cukup aqua juga nggak apa-apa. Ya. Bisanya aqua. Bisanya apa aja kasih. Pokoknya digabung rame-rame kita buka puasa di sini. Ya, itu kita biasain supaya nanti ketika kita udah pulang, kita juga bikin buka puasa di masjid, buka puasa di musola, kita bikin begitu. Kalau di rumah mah, waduh, makanan enak semua di rumah. Ya, makanan enak semua, tapi pahalanya kurang. Ya, paling buat satu keluarga doang. Tapi kalau dikirim ke sini, makan rame-rame, ya, apalagi
orang-orang kampung dah tuh, ya orang-orang kampung. Satu rumah, satu ini aja deh, satu piring. Ya, satu rumah, satu piring kirimin ke masjid. Buat apa? Buat buka puasa. Waduh, itu kalau 100 rumah, 100 piring, belum ditambahin ke santri. Ya, satu santri, satu plastik. Ya kan? 300 santri, 300 plastik. Udah dicampur aja macam-macam. Nah, begitu ya. Jadi sama rasa. Ya, puasa ini adalah dalam rangka menuju satu rasa. Ya, menuju satu rasa. Satu rasa apa? Nikmatul ibadah, nikmatul ibadah. Satu rasa menikmati indahnya Ramadan. Demikian para hadirin, mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama min syara'i' al-Islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila daris salam. Amma ba'du. Bersama-sama kita muliakan Habibana Al-Habib Ali bin Abdi bin Tahir. Sama-sama kita muliakan guru kita Syekh Salih bin Muhammad Al-Umari Al-Faqih. Sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Faisal bin Muhammad Syukur, dan juga para asatidzah sekalian. Alhamdulillah kita telah mendengarkan uraian nasihat daripada tarikh Ramadan, di mana agar timbul sukacita kita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, hadirin, sebagaimana Al-Habib menyatakan bahwa dalam bulan Ramadan adalah bulan pensucian. Maka dari itu dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Karena siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala semata dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka inilah anak-anakku sekalian yang disebut dengan penghapusan dosa secara tahunan, skala tahunan. Ada penghapusan dosa harian, mingguan, tahunan. Sebagaimana hadis Nabi, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibat al-kaba'ir. Untuk itu jelas ibadah puasa di bulan Ramadan ini sangat penting, sangat kita perlukan untuk sebagai tazkiyatun nafas, tazkiyatun nufus. Karena anak-anakku, sabda Nabi SAW, yakni itu puasa didasari dengan apa yang disebut dengan iman. Yang kedua, ihtisaban, mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian Nabi menyatakan ini untuk secara umumnya umat Nabi Muhammad. Ini mengharapkan pahala dari Allah. Meskipun pernah kita bahas bahwa tingkatan ikhlas adalah beribadah hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mengapa berarti dengan tujuan memperoleh pahala untuk dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Karena itulah umat Islam itu sendiri bertingkat-tingkat, ya. Jadi kalau Habib tadi mengatakan bahwa umumnya kita puasa
memang masih puasa makanan, ya, puasa makanan. Itu pun disebutkan oleh Nabi, "Lis-shaim farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika berbuka. Kita itu gembira ketika berbuka. Nih, anak-anakku ya. Jadi kalau bulan Ramadan tidak ada sesuatu yang paling kita nantikan kecuali azan maghrib. Itu ya, yang paling kita nantikan itu azan maghrib. Tapi kebahagiaan yang tingkat tingginya anak-anakku yakni wa farhatun inda liqa'i rabbih, yakni kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah tinggi ya. Jadi tentu akidah ahli sunnah Allahu mawjudun bila makan. Jangan katakan ketika di sorga kita bertemu Tuhan berarti Tuhan di sorga. Lah, akidah Nasrani itu. Jadi ya, Allah mawjudun bila makan ya. Jadi sekali lagi dikatakan oleh seorang bijak, hayhata hayhata man hammuhul khuru wal qusur wa baina man hammuhu ya la baina man himmatuhu al khurru wal qusur wa baina man himmatuhu raf'us sudur wa jawabul hudur. Alangkah jauh perbedaan orang yang tujuan ibadahnya adalah memperoleh bidadari dan istana dengan orang yang menginginkan dari ibadahnya raf'us sudur, dibukanya hijab ya, diangkatnya tirai dan senantiasa mengingat kepada Tuhannya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, إذا حضر الماء بطل التيمم. ما شاء الله سيد الحبيب علي يوسف فيصل الماوردي ذكروا كل شيء. ونصيحة صغيرة، رمضان جاء يعلمنا الصبر، قلة الكلام، قلة النوم، قلة الأكل. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله. Ibadah puasa Ramadan adalah sebuah ibadah yang membutuhkan kesabaran. Kesabaran untuk menahan makan, kesabaran untuk menahan tidur, ya, kesabaran untuk menahan segala hal yang tadinya dihalalkan diperbolehkan ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad asaltu linati man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusabil qawlu minna aw yakunu sadana. Lakinnahu kan fis sarair qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. وإن امتززنا بالمودة هاهنا نرفع عيني فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا نورنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تواجد ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا.
عين الرضا ترعانا وارقد به في كل حال هب لنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واغمر كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واسهل ختمنا عند الممات واسهل عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah khusus buat mertuanya Syekh Saleh yang lagi sakit di rumah sakit. Mertuanya Sumud binti Ahmad, ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan orang-orang tua kita juga yang lagi sakit diangkat penyakitnya semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disembuhkan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Bisyirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا ترحمنا وأننا أشركنا كل حول
يا ربي أسمع فانا الرجل منا لا باكتساب منها بالمصطفى الرسول إمام كل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الربي وآله وصحبه يا لدى صحبي الحمد لله في البر والتناهي وفيها سبحانك اللهم وتحيته فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران شيل الله